Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu, calon guru penggerak seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Hairudin SPD dari UPTD SD Negeri 8 Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Izinkan saya memaparkan aksi nyata saya ke 1.4 budaya positif. Perkenalkan, mereka berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Ida Prihantina dan juga Ibu Evelyn Simanjuntak SPD. Berikut ini rancangan tindakan aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata saya. Pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya. Pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswanya. Kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikutnya, dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 8 Asam-Asam, yang kami hormati Bapak Hairudin sebagai pemateri pada hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf UPTD SD Negeri 8 Asam-Asam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Shalawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman. Susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, keempat sesi tanya jawab, kelima doa, dan keenam penutup. Baiklah, kita akan memasuki acara pada hari ini. Untuk membuka acara hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku,
jiwanya bangunlah banyak untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Kepala Sekolah PTD SDM Negeri 8 Asam kepada Bapak Atik SPD kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Hairudin sebagai guru penggerak, tepatnya CGD ya Pak, kalau guru penggerak, Bapak itu guru SDN 8 Asam dan staf sebagai sasaran yang akan dijelaskan nanti mengenai budaya positif. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengajarkan diri dan sebelum kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tadi Pak rahmatnya sehingga ini kita bisa menjalankan tugas seperti kita. Kemudian kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang menghormati dan apa namanya sebutannya pemateri atau apa yang dari program CGD yang dalam hal ini adalah membahas masalah budaya positif. Jadi Bapak Ibu yang menghormati, kami sebagai kepala sekolah merasa terbantu dan mudah-mudahan nanti selepas pendidikan sebagai calon guru penggerak dan nanti dikumpulkan sebagai guru penggerak, maka Pak Hairudin nanti di sekolah kita adalah salah satu motor penggerak perubahan yang ada di sekolah. Dan itu adalah harapan kita. Dengan hadirnya guru penggerak ini mudah-mudahan sekolah kita ini ada perubahan, ada transformasi pendidikan, sehingga ada budaya dalam pembelajaran itu yang namanya refleksi, yang mungkin selama ini kita setiap pertemuan itu kita lupa bahwa kita ini harus perlu refleksi. Adakah yang kita sampaikan pembelajaran kekurangannya di mana? Jadi dari refleksi ini adalah untuk memperbaiki diri kita dalam menyampaikan pembelajaran. Kemudian tidak cukup di situ, setelah refleksi nanti ada dianalisis apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu diperbaiki, dan selanjutnya nanti setiap pembelajaran diharapkan kita ini melakukan asesmen atau penilaian, sehingga tahu, karena waktu kita mau pelajaran kita menyusun RPP, ada tujuan yang harus kita capai, dan terakhir dibuktikan dengan penilaian itu sudah sampai atau belum.
Jadi itu sebagai bekal untuk pemahaman kita, dan selanjutnya nanti kita sebagai peserta atau sebagai orang yang disasar tentang budaya positif ini, mudah-mudahan tidak berhenti pada pemahaman, tapi akan berlanjut sebagai wujud perilaku sehari-hari. Karena pemahaman kita begini Bapak Ibu, kalau kita menganut tokoh pendidikan yang ada di Indonesia dalam Piagam Biwantoro, itu salah satunya menyebutkan yang terkenal itu guru itu dengan istilah ibu dan ibu. Artinya apa? Kita sebagai tauladan. Tauladan apa? Kan begitu. Jadi begitu disebut tauladan, tauladan yang mana? Nah, kita harus berefleksi kepada diri kita sendiri selama sekian hari, sekian bulan, sekian tahun. Sudahkah kita ini memposisikan kita sebagai guru itu tadi, yang dituju dan yang ditiru? Jadi ini adalah pelecut bagi kita, cambuk bagi kita, apalagi sekarang yang berkembang itu di dunia sosial, pendidikan kita lagi macam-macam permasalahan. Artinya apa? Dan itu tidak salah, karena masyarakat kita semakin cerdas, maka kontrol kepada kita semakin kuat. Kemudian yang perlu saya garis bawahi bahwa saya punya visi ke depan, bahwa sekolah itu adalah satu tim kerja. Sekolah itu satu tim kerja, di mana bila satu tim itu nyaman dulu. Jadi kami maunya satu tim itu nyaman dulu. Kalau sudah nyaman, kita bisa bekerja. Kita saling mengkoreksi di antara ada pemikiran saya seperti ini, karena kita ini sedang berpacu, kita dituntut oleh kemajuan, kita harus sering membuka apa yang namanya BPSN, apa itu yang SIM, yang PAP, semuanya terkait. Dan itu artinya apa? Menuntut kepada kita sebagai guru itu sebagai guru pembelajar. Jadi guru itu belajar tiada henti. Jangan kita mencari posisi sudah nyaman, ya aman. Jadi mulai hari ini kita berkomitmen terkait dengan budaya positif itu tadi. Kita salah satunya adalah kita beringat menjadi sebagai guru pembelajar. Kemudian Bapak Ibu yang menghormati, terkait dengan budaya positif itu kami berharap setelah nanti pengimbasan ke depan bahwa di sekolah kita ini muncul nilai-nilai luhur, karena terkait dengan budaya positif itu tadi. Apa nilai luhur yang diharapkan? Bahwa di seluruh satuan pendidikan itu berdasarkan satu ketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Dan itu adalah nilai-nilai luhur yang kami harapkan. Dan itu nanti kami sebagai orang yang dituakan di sekolah ini sangat berharap kepada calon guru penggerak kita, Pak Hairudin, nanti benar-benar menjadi motor penggerak perubahan di sekolah kita sebagai transformasi pendidikan.
selain saya sebagai kepala sekolah, ada juga guru yang sudah dibekali dengan pengetahuan yang luar biasa, baik itu masalah pembelajaran maupun media sosial atau alat-alat pembelajar yang berbasis data. Kami mohonkan nanti diibaskan, bisa nanti diaktifkan lagi dengan wadah, yaitu kelompok belajar. Saya kira itu. Terima kasih kepada Pak Udin selaku guru penggerak bisa mengikhlaskan kepada kami yang sama-sama satu rekam, satu satuan pendidikan, jadi satu sekolah, UPTD SDN 8 Samosir. Semoga ke depan bisa lebih baik. Terima kasih. Saya Ray, dari Tabib Polinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Acara berikutnya yaitu acara inti. Kita memasuki acara inti yaitu tentang diskriminasi budaya positif. Kepada Bapak Hairudin SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 8 Samosir, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta tenaga kependidikan UPTD SD Negeri 8 Samosir. Pada hari ini terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu dapat meluangkan waktu dalam kegiatan saya untuk pengimbasan selama saya menempuh pendidikan calon guru penggerak di angkatan 10. Di sini Bapak Ibu hadir di sini bukannya saya untuk menggurui, tapi kita di sini saling kolaborasi, saling berdiskusi untuk memajukan dunia pendidikan di sekolah kita ini. Perkenalkan, saya menjadi anggota sekolah calon guru penggerak di angkatan 10 ini sudah menyelesaikan modul 1, yang mana modul 1 itu terdiri menjadi 4 submodul, dari modul 1 sampai titik 1 sampai 1.4. Nah, pada hari ini di modul 1.4 guru penggerak harus melaksanakan aksi nyata kepada rekan sejawat maupun kepala sekolah. Di modul 1.4 ini menitik beratkan kepada peserta calon guru penggerak untuk berkolaborasi dengan warga sekolah ataupun teman sejawat bahkan kepala sekolah. Lanjut. Yang pertama, pada hari ini Bapak Ibu dikumpulkan hari ini tentang menerapkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Selamat datang Bapak Ibu yang hebat. Kita di sini semuanya berkolaborasi, bukan saling merendahkan, tetapi untuk memajukan sekolah kita ini supaya sekolah kita ini ke depannya mengalami perubahan, dari tahun ke tahun harus berubah. Lanjut, pada pembahasan pertama yaitu konsep utama modul budaya positif ini terdiri dari 6 item. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi.
Nah, model konsep inilah nanti kita paparkan satu persatu. Semoga Bapak Ibu tidak bosan dalam pengimbasan saya ini, dan nantinya mudah-mudahan hasil pengimbasan ini kita sama-sama menjalankan untuk dunia pendidikan kita hari ini. Lanjut. Pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan mewujudkan profil pada Pancasila. Nah, di profil pada pelajar Pancasila ini Bapak Ibu ada berapa macam? Ada yang ingat profil pelajar Pancasila? Ada 5. Apa aja Bu? Yang pertama tadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan apalagi Bu? Dan bernalar kritis. Yang kedua mandiri. Dan yang ketiga bergotong royong. Yang keempat adalah berbeda. Nah, dari ke profil pelajar Pancasila ini kita semua memiliki visi yang sama untuk mewujudkan guru yang berprofil Pancasila. Selama ini di sekolah kebanyakannya kita itu memandang siswa itu sebelah mata. Artinya kita biasanya ketika anak melakukan kesalahan langsung mempunyai salah. Tapi kita harus menelusuri dulu apa sebabnya kita tanyakan. Tapi kebanyakannya guru-guru mudah-mudahan di sekolah ini tidak ada, mungkin guru yang lain. Kebanyakan ada anak yang salah langsung dihukum. Misalnya dihukum keliling putaran 10 lapangan, atau nanti menyapu, ataupun nanti menulis. Itu sebenarnya salah, tapi tujuannya memang mendidik, tapi caranya yang salah. Memang tujuannya bagus menghukum itu untuk mendidik anak, tapi caranya yang salah. Selanjutnya mengenai disiplin positif ini, Bapak dan Ibu sering mendengar kata disiplin. Kalau kata disiplin ini apa Bu? Peraturan. Nah, peraturan itu yang harus ditaati. Nah, bagi siswa, peraturan itu sangat menyakitkan. Kenapa? Karena peraturan itu, kalaupun melanggar, pasti siswanya akan kena hukuman. Nah, jadi disiplin itu bagaimana Bapak Ibu? Peraturan. Jadi peraturan itu kita garis bawahi untuk melaksanakan peraturan. Kalaupun salah, siswa itu merasa salah, pasti dia takut. Takutnya apa? Ketika dia ada salah, ketika misalnya anak siswa tadi dipanggil ke kantor, ditanya, pasti dia berbohong. Kenapa? Kalau dia berbohong jujur melakukan kesalahan, pasti efeknya dia akan kena sanksi hukuman. Nah, ternyata anak didik itu biasanya menyembunyikan kesalahannya. Jadi kita di sini sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi yang intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, intrinsik itu dari dalam, kalau ekstrinsik itu dari luar. Jadi harapan kita di sini dari modul yang saya pelajari bahwa sebuah disiplin itu harus lahir dari dalam diri kita sendiri. Jadi anak kalau sudah yakin dengan dirinya sendiri, pasti dengan peraturan tadi dia akan taat. Bukannya bahasanya tadi, contohnya tadi kayak di kantor tadi kan, Bu Endang tadi menumpahkan air di gelas, air di kantor. Pasti ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya pasti Ibu Endang tadi harus membersihkan. Kalau tidak membersihkan mungkin takut, mungkin nanti diejek temannya. Kenapa udah besar kok tidak membersihkan? Bahasanya tuh
tanpa bahasa diperintah oleh orang lain, artinya sadar dengan dirinya sendiri. Kemudian di dalam melaksanakan disiplin ataupun dalam melakukan sesuatu itu, siswa maupun kita sebagai orang tua mempunyai kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini yang ada pada kita, pertama bertahan hidup. Ini penting, bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti kayak makan, perumahan, itu bertahan hidup. Pakaian, nah itu secara kompleksnya itu sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang ini sangat perlu bagi siswa. Kenapa? Siswa itu perlu kasih sayang. Kasih sayang itu rasa yang ingin diterima. Contohnya ketika dia datang ke sekolah, gurunya langsung memeluk, itu ada kasih sayang kepada gurunya. Gurunya pun juga berempati dan juga memeluk supaya anak tadi merasa ditanamkan rasanya tadi, rasa keadilannya. Sama juga di rumah, anak-anak pun kasih sayangnya juga sama dengan di sekolah, tidak membeda-bedakan. Selanjutnya yang keempat yaitu penguasaan. Yang ketiga yaitu adalah kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini artinya anak itu diberi kebebasan, tetapi dia harus mentaati aturan. Nah, artinya tidak menyalahi aturan, dan pasti ada, kalaupun ada nanti menyalahi aturan, pasti akan ada konsekuensinya. Yang keempat yaitu kemudian kebebasan. Nah, artinya di sini siswa tidak ingin terkekang. Kenapa? Karena di dalam aturan itu pasti efeknya kalau melanggar pasti ada hukuman. Nah, artinya dia terkekang dengan ada aturannya. Apalagi kalau anaknya tadi sudah ada di dalam hati tertanam tadi rasa keadilan, rasa tidak mau melanggar, pasti di sekolah kita itu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kelima yaitu kesenangan. Siswa ini pasti ingin bersenang-senang. Nah, ketika di dalam pembelajaran, seorang guru tuh bisa memodifikasi pembelajaran, bisa menggunakan dengan cara bermain sambil belajar. Nah, anak-anak tuh supaya jangan bosan. Tapi kalau biasanya tuh guru biasanya dalam bentuk ceramah, apalagi sudah jam siang, anak-anak sudah mulai lemas, tidak bersemangat. Nah, makanya guru-guru itu supaya anak-anak tidak jenuh lagi, bagaimana kita caranya merubah pembelajaran kita supaya lebih bermakna dan anak-anak pun tetap bersemangat. Selanjutnya, nah dari kebutuhan dasar tadi muncullah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini sendiri adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadarnya. Dari diri kita sendiri sadarnya motivasi kita, tanpa ada bahasanya tuh disuruh orang lain. Kalaupun kita sudah sadar, artinya tertanam pada diri kita sendiri. Konsep disiplin ini dengan motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di pertama ini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, artinya ini dari luar. Nah, dia sudah takut dengan hukuman, artinya dia sudah sadar. Karena ekstrinsik ini adalah peraturan itu kan sudah nyata. Kalaupun di sana dia melanggar, otomatis konsekuensinya anak tadi akan kena hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Misalnya disiplin tentang
berpakaian. Wilayah terbaik misalnya di Bekasi, hadiah. Memang dia bersemangat, tetapi nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Karena ketika mau mendapat hadiah, dia memakai pakaian yang lengkap. Ketika dia lupa, pasti akan nanti akan berdampak sehingga dia tidak akan dapat hadiah lagi. Nah, contohnya di sini, di dalam pemberian hadiah, contohnya di kelas, siapa yang nomor 1 misalnya mendapat kuis, mendapat hadiah. Tentunya yang dapat hadiah itu pasti senang. Tapi dampaknya bagi siswa yang tidak mendapat hadiah, dia akan dikecilkan. Oh, kenapa saya nggak dapat? Kenapa? Mungkin karena faktornya anak tadi kurang dalam pembelajarannya kurang aktif, sehingga ilmu yang didapat kurang mampu menjawab pertanyaan. Itu nanti akan berdampak pada anak yang tidak akan mendapat imbalan atau hadiah tadi. Lanjut, hal ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid ini melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, dari dalam diri sendiri. Karena dia sudah sadar bahwa kalau melakukan melanggar peraturan akan kena hukuman. Jadi dia sadar, dia tidak akan melakukan kegiatan yang menyalahi aturan. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Dari konsep identitas gagal ini ada 2. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu memang menyakitkan. Otomatis namanya hukuman itu pasti menyakitkan. Kalau hanya salah, anak itu pasti dihukum. Pasti sakit. Murid juga merasa takut terpaksa. Takut. Pasti dia takut kalau melanggar, misalnya di hari Senin tidak memakai seragam, dia pasti takut. Sehingga dia merasakan nanti akibat dampak ketika dia melanggar aturan. Yang ketiga, memaksa. Sistemnya memaksa, mewajibkan, artinya mewajibkan siswa mentaati aturan. Yang keempat, murid menyembunyikan kesalahannya. Contohnya tadi ketika murid ditanya, ada murid yang berkelahi. Ketika kedua-duanya dihadapkan ke guru kelasnya, mereka tidak mengaku. Takutnya apa? Takutnya mereka kalau mengaku dengan jujur, takutnya efeknya tadi akan berdampak, murid tadi akan kena hukuman. Sehingga dia menyembunyikan rasa kesalahannya. Sehingga dia menutupi supaya dia tidak menjadi permasalahan. Yang sebelahnya, yang sebelah kiri, penghargaan. Penghargaan ini tadi tidak efektif, yaitu merusak hubungan. Yang pertama tadi yang kayak kita biasanya di kelas dikasih permennya misalnya dapatnya orangnya 20, permennya 10 itu nanti akan merasa iri. Tapi kalau penghargaannya itu sama rata, dia tidak akan merasa keiriannya. Terus yang keduanya merusak hubungan, itu pasti. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Ketika mematikan kreativitas itu misalnya siswa yang pintar dapat hadiah, sedangkan anak yang tidak pintar dia akan diam. Artinya dia tidak akan berkembang. Mentang-mentang anaknya yang pintar itu dia yang dapat hadiah. Itu kita kalau bisa kita sebagai guru tidak menggunakan yang namanya penghargaan atau imbalan terhadap siswa tadi. Yang kelima, menghukum dengan sistem ranking. Ini ulun dengar di waktu pendidikan guru penggerak bahwa sistem ranking kita di raport itu ditiadakan. Kenapa? Karena sistem ranking di raport itu misalnya 1 sampai 10, sisanya kan tidak ada ranking. Artinya juga sama mematikan diri karakter anaknya tadi. Jadi kenapa? Karena sudah diatur di aturannya bahwa untuk raport tidak boleh ada perankingan. Yang kelima, yang terakhir, merampas hak harga dirinya. Contohnya, misalnya ini murid kelas 1 ini Ibu Intan ya. Ibu Intan misalnya disuruh anak membaca 2 kata,
misalnya makan, setelah dapat atau makan, oh anak si A ini berhasil dikasih hadiah, dapat permen misalnya atau dapat buku. Besoknya lagi dia bingung anaknya tadi. Kenapa jadi bingungnya? Ketika gurunya tidak ada di kelas, dia susah belajarnya. Kenapa? Karena teriming-imingi hadiah. Apalagi anaknya tadi misalnya di orang tua tuh biasanya kan kalau anakku bisa membaca dikasih es krim. Jadi dengan adanya es krim, anak-anak tadi bersemangat belajarnya. Tapi kalau tidak ada imbangan, anak-anak tuh belajarnya seadanya. Nah, jadi artinya itu sama saja merampas hak yang ada pada diri anak. Lanjut. Nah, yang selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi. Nah, konsekuensi ini memang penguatannya berjangka pendek. Nah, contohnya tadi konsekuensi berjangka pendek. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga stimulus atau respons. Stimulus itu bahasanya guru menyemangati. Anak-anak, tadi kan kamu menumpahkan gelas punya temanmu, coba nanti kamu bersihkan atau minta maaf. Artinya guru menyarankan kepada murid. Nah, itu yang termasuk stimulus. Murid menghormati peraturan. Nah, kalaupun sudah diberi stimulus tidak mau, misalnya murid tadi tetap melanggar. Nah, dengan adanya guru yang berperan langsung tadi, dia akan tertanam rasanya keadilannya tadi. Lanjut. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, dia merasa kehilangan waktu pada kesalahannya, yaitu misalnya anak tadi berkelahi, habis itu dia dipanggil oleh gurunya tidak mengakui, sehingga anak tadi tidak berpikir responnya. Oh, sebenarnya apa yang aku harus lakukan? Karena gurunya tadi sudah memberikan arahan harus bersihkan tadi minuman yang tumpah. Padahal kesadaran anak itu kan pasti resikonya kalau menumpahkan air minum punya teman, konsekuensinya pertama minta maaf, yang kedua adalah membersihkan. Tapi langsung gurunya yang turun tangan, anak-anak langsung bersihkan. Artinya dia tidak sampai berpikir anak tadi apa yang dilakukan terhadap kesalahan dia. Nah, yang sebelahnya restitusi. Nah, restitusi ini adalah yang pembelajaran kami di modul 1.4, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Bertanggung jawab dengan sadar dengan dirinya tanpa disuruh oleh gurunya tadi. Dia tahu kesalahannya, misalnya tadi menumpahkan air, dia langsung membersihkan, minta maaf tanpa ada dorongan oleh guru. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Menghormati dirinya tuh dia ketika tadi ada kasus anak yang menumpahkan, dia dengan sigap melakukan perbaikannya, meminta maaf, membersihkan tanpa menyuruh orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Nah, dirinya sendirilah pada murid yang ada melakukan perubahan itu tadi, contohnya tadi pada menumpahkan air, dia sendiri yang tertanam tadi jiwanya, oh saya ini ada salah, saya ini tadi menumpahkan minuman si Andi, ternyata saya harus meminta maaf sama si Andi. Nah, itu harus pada dirinya sendiri. Yang keempat, yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu pasti murid itu harus melakukan perubahan. Kalau dia salah harus melakukan minta maaf terhadap temannya, terhadap guru, harus meminta maaf. Jangan menunggu dorongan dari orang lain. Nah, di sini konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut proses dari 2004
ciri-ciri dari restitusi ada 7. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, ketika murid tadi melakukan kesalahan, dia konsekuensinya kan harus minta maaf. Terus yang kedua, istilahnya tadi kalau masalah yang air tumpah tadi harus membersihkan. Yang kedua tadi memperbaiki hubungan. Artinya hubungan antara siswa dengan yang ditumpahkan airnya akan harmonis. Bukan misalnya anak tadi ketika dia bersalah langsung lari. Nah, itu akan merusak hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat keadaan ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya yaitu perbedaan. Perbedaan ini ada contoh dari kasus. Yang pertamanya kasus sering yang dilakukan oleh murid. Nah, mungkin di sekolah ini ada atau di sekolah yang lain juga ada. Kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau dari hukuman, biasanya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu kasusnya tadi pada siswa yang tidak mengerjakan PR. Itu pasti ada misalnya di sekolah yang lain, misalnya guru menyuruh siswa hormat kepada bendera 10 menit. Selanjutnya guru marah dan murid menjadi takut. Kenapa misalnya si A ini tidak mengerjakan PR? Dengan nada marah pasti siswanya takut. Sehingga menjadi siswanya akan menjadi mengalami nanti depresinya, takut melihat ibu ini yang orangnya penyarikan sudah terbayang. Padahal sebenarnya maksud ibu tuh yang selanjutnya memang bagus, mungkin mengasih hadiah atau apa. Nah, sehingga melihat ibu yang sering marah tadi dia sudah terhipnotis rasa takutnya. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR. Nah, artinya kan konsekuensinya tadi guru menyuruh mengerjakan PR pada saat istirahat. Nah, dari kedua tersebut, hukuman dan konsekuensi, ini lebih bagus konsekuensi, sehingga anaknya diberi kesempatan untuk mengerjakan PR-nya. Tapi kalau yang pertama hukuman, ini anaknya sudah dipunis duluan. Oh, kamu malah tidak mengerjakan PR, kamu langsung bersihkan WC. Nah, anak tidak diberi kesempatan. Tapi yang dikonsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR. Tapi ini tidak bisa juga diambil patokan. Karena apa? Karena akan menjadi sebuah kebiasaan. Oh, hari ini dimaafkan, habis istirahat dikerjakan, besok lagi dia kayak gitu terus. Nah, jadi sehingga akan berlarut-larut seperti itu aja kalau konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, guru tegas, kalau misalnya tidak mengerjakan PR, kamu harus ini. Mendengar hukumannya itu tadi dia akan merasa takut. Yang sebelahnya yang paling ujung restitusi. Nah, restitusi ini guru tadi sebelum menanyakan keyakinan kelasnya pada dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Misalnya tadi kan anak ini kenapa tidak mengerjakan PR? Kita harus tahu masalahnya. Oh, misalnya anaknya dalam keadaan sakit. Nah, jadi kan guru tahu bahwa anak ini tadi sakit tidak mengerjakan PR, sehingga tidak langsung mempunis. Dan selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, artinya guru tadi memberikan arahan, memberikan motivasi, sehingga dengan kesadarannya anak dapat melakukannya. Lanjut. Nah, ini posisi 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini Bapak Ibu tidak ada kan yang seperti penghukum. Misalnya tadi yang kayak kasus
tidak mengerjakan PR, menghormati 10 menit di bendera. Tidak ada Bu, alhamdulillah. Nah, sebagai pembuat rasa bersalah memvonis, oh kamu ini udah kebiasaan. Belum apa-apa, anak belum diberi kesempatan mencurahkan hatinya, sudah divonis. Kamu udah terbiasa. Selanjutnya sebagai teman. Nah, sebagai teman tadi mengarahkan, ayo anak-anak, kamu tadi kan PR-nya belum dikumpul. Nanti kerjakan ya habis istirahat. Itu sebagai teman. Nah, sebagai pemantau itu mendampingi anak yang ketika mengerjakan PR-nya tadi, oh sudah dikerjakan anak yang setelah menjadi teman tadi. Yang kelima sebagai manajer, ini posisi kontrolnya seperti kayak kepala sekolah. Nah itu dewan guru, bisa dewan guru sebagai manajer juga. Lanjut. Nah posisi 5 kontrol ini kasusnya ada yang kedua, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang kalau dari segi hukum ini patuhi aturan sekolah. Ini misalnya gurunya langsung ngomong, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan baris. Nah, misalnya tadi karena dia atributnya kurang lengkap saat upacara, datangnya terlambat, langsung anaknya tadi disuruh berdiri di depan, sehingga menjadi menjadi tontonan bagi siswa yang lain. Ini adalah sifat guru penghukum. Yang pembuat rasa bersalahnya tadi, misalnya gurunya tadi beberapa kali, Pak Guru harus memberitahu kamu, oh kamu sering kayak gini, artinya guru jangan diulangi lagi, sehingga nanti membuat guru kecewa kalau diulangi. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, nah teman tadi kan yaitu ayolah yang tertib ketika anak yang datang terlambat, misalnya, oh anak-anak baris yang tertib ya, Pak Guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu, artinya tidak dihukum, artinya ditertibkan anak yang terlambat tadi. Nah sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturannya. Nah misalnya tadi dalam melanggar peraturan tadi, anak tadi mengetahui pelanggarannya, tahu nggak konsekuensinya apa melanggar. Nah, artinya guru memberi pemahaman dari segi aturan ataupun konsekuensi. Yang kelima, yang terakhir yaitu manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, menanyakan, oh kamu nih melakukan ini kesalahannya apa. Jadi kita harus tahu kira-kira bagaimana ke depannya nanti untuk melakukan perubahan supaya jangan melakukan untuk perbaikannya ke depannya. Lanjut. Nah ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu penting? Kenapa tidak peraturan? Nah, kalau peraturan tadi kan secara baku ya, tapi kalau keyakinan kelas itu sudah tertanam pada diri peserta didiknya. Mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendaraan? Kenapa Bapak Ibu? Dari pertanyaan pembangkit yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Pasti ingin rasa keselamatan. Nah, berarti aturan kalau memakai helm tujuannya takut kena tilang polisi. Tapi secara sadar kita memakai helm itu adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Ini untuk apa Ibu? Kesehatan. Kesehatan itu tertanam pada diri kita. Oh, dengan mencuci tangan pasti kita sehat. Selanjutnya, nah kegiatan yang dilakukan kemarin untuk kelas 5, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Pertama berdiskusi dulu dengan muridnya tentang peraturan. Nanti anak-anak itu misalnya dikumpulkan membuat peraturan. Dia terserah membuat peraturannya. Misalnya peraturannya ditulis anak siswa tadi dilarang datang terlambat. Nah, dia ditulis ditempel di papan tulis. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu contoh yang diskusinya tentang peraturan. Kemudian merumuskan hasil yang ditulis anak tadi diulang menjadi kalimat yang positif. Contohnya tadi kan dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi kalimat positifnya kita rubah, buanglah sampah ke tempatnya.
Artinya kan dari aturan menjadi ke keyakinan kelas. Selanjutnya tadi dilarang datang terlambat, artinya datang tepat waktu. Nah, setelah itu kemudian yang terakhir tadi menempel keyakinan kelasnya yang sudah ditetapkan bersama. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang dibuat. Yang pertama disiplin waktu, yang kedua belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, yang ketiga saling menjaga kebersihan dan keindahan, yang keempat saling membantu dan kerjasama, yang kelima menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, yang keenam menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Nah, yang selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas ini terdiri dari 4. Tadi 5, 6 ya. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Artinya yang lebih dimengerti oleh anak peraturannya tadi. Yang misalnya tadi kan dilarang datang terlambat. Itu kan lebih dipahami anak. Lalu kita rubah tadi ke dalam kalimat positif. Datang tepat waktu. Yang kedua berupaya pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Nah, dalam bentuk positif tadi contohnya tadi kayak dilarang membuang sampah sembarangan, diubah ke kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi membuat keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Kalau banyak nanti anaknya susah mengingat. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan untuk membuat. Nah, ini adalah restitusi segitiga. Yang pertama yaitu ada 3, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik bagi yang kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, artinya kita tidak memvonis siswa dulu, kita harus mengetahui kesalahannya. Semua perilaku itu memiliki pasti alasannya. Yang keempat, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan ini kapan melakukan perubahan, kapan waktunya itu kepada siswa. Jadi guru memberikan waktu kepada siswa ketika berdiskusi dengan siswa, menanamkan keyakinan kelasnya. Selanjutnya, nah ini ada contoh kemarin ada 2 kasus yang dibuat. Kita tonton bersama-sama. Oke Bapak Ibu, pada penampilan kasus pertama ini saya melakukan kegiatan di kasus pertama. Silakan Bapak Ibu tonton. Tadi Bapak Ibu kalau dari Bapak, kami berbicara dengan Mama Ida ya? Oh begitu, wajar saja kalau orang kesal dengan Mama Ida. Seandainya saya di posisi Mugi, pasti saya akan melawan Mama Ida. Terus apa yang akan lakukan dengan Mama Ida? Tapi kamu berbuat itu pasti ada alasannya. Apa? Kerjanya dewasa, kamu marah-marah. Nah, oke, makanya pada saja kalau kamu marah dengan si Mauja yang pekerja kamu atau sangat menghargai tindakan kamu yang berbuat
Iya, ya tadi kemarin-kemarin dia kan kamu maksudnya kepada yang keyakinan. Keyakinan kan ingat apa aja yang dari mana-mana yang keyakinan saling menghormati antar beragama. Nah, nanti ya saling menghormati antar teman. Kamu itu harus dengan sesama teman juga harus saling menghormati. Kalau menurut kamu keyakinan saat itu yang kamu harus lakukan adalah marah-marah, itu bagus apa enggak? Ya, nah, apa yang harus kamu lakukan? Untuk itu semuanya itu catatlah. Meminta manusia apa? Aku bersedia dalam memperbaiki masalah ini. Sedia apa lainnya? Hari ini ya, jadi kami bersedia memperbaiki masalah ini. Apa yang menjadi masalah? Ya, kalau ya, saya terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Supaya jangan terulang lagi kemudian hari berpraktiknya lagi. Apa yang harus lakukan melakukan? Ya, memang betul tidak boleh kerjaan kiranya dulu sampai di sini akan kembali ke sekolah dan tetap semangat belajar untuk ke depannya lagi. Terima kasih. Nah itu Bapak Ibu ada kasus yang pertama, kita tonton lagi ke kasus yang kedua. Kita harus tahu waktu dan tempatnya. Nah, tadi masih maka itu pasti ada dasar. Mana tidur ini ya? 12 itu ngapain sampai jam 12 malam? Ya, jalan. Jadi tidurnya jam 12 malam. Nah, ingat ya jam 12. Kira-kira malam itu melanjutkan itu enggak? Nah, yang apa yang ada? Nah, di sini yang jika betul pembelajaran silakan makan silakan. Nah, kita mengganggu kalau kita makan pelajaran otomatis teman kalian akan merasa melihat bahwa mengganggu mereka. Nah, apa kedepannya supaya kamu memperbaiki ini? Boleh cepat dan apa lebih dulu dibuat sebelum berangkat. Nah, apa ini? Kapan kamu akan memperbaiki ini? Oke. Nah, terus kali kamu memperbaiki kali pahamkan nanti majunya setelah jadi orang miskin kita akan pasti majunya dan besok sudah mulai berubah. Jadi, oke, akan kembali ke kelas. Nanti ke depannya kamu lebih baik lagi tetap semangat dan menjadi anak yang kita. Terima kasih. Nah itu Bapak Ibu kasus yang saya lakukan tentang kegiatan keyakinan kelas dengan sistem restitusi. Nah kita lanjut ke materi kesimpulan kita tentang budaya positif tadi, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menerapkan pembelajaran kita sama-sama bagaimana caranya kita berkolaborasi untuk kemajuan sekolah kita ini, sehingga ke depan sekolah kita ini menjadi contoh ataupun panutan dari sekolah-sekolah yang lain. Jadi kapan lagi kalau kita bukan
kita yang melakukannya. Kita sebagai guru harus melakukan perubahan, yaitu dengan sistem di guru penggerak itu adalah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Jadi Bapak Ibu bersedia nggak? Bersedia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa di tahun-tahun yang akan datang kita lebih bisa memajukan sekolah kita lagi. Nah, di dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amung atau sebagai seorang posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, mereka berdeka dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi dari Bapak Heri SPD. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu, Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden. Yang saya tanyakan tadi di situ dijelaskan bahwa untuk mulai tahun ini ya mungkin tidak ada lagi penentuan ranking. Nah, di situ tidak boleh dikasih ranking supaya anak mungkin tidak Ada perbedaan. Nah gitu. Jadi gimana ya untuk penentuan saya minta penjelasan. Kalau memang nggak ada ya semuanya ya. Tapi kebiasaan itu orang tua pasti nanya siapa yang ranking 1 gitu, siapa yang dapat ranking. Nah, itu aja, terima kasih Pak MP. Terima kasih buat Ibu Indah. Di dalam peraturan itu kan kenapa kita tidak boleh mencantumkan ranking di rapor? Karena kalaupun dicantumkan akan mengalami perbedaan, sehingga anak yang tidak termasuk ranking dari 1 sampai 10 akan mematikan karakter dirinya, sehingga padahal di ranking itu kan cuma kita mengetahui semuanya memang anaknya itu pintar semuanya. Kemungkinan di ranking itu karena ada jumlah nilai sehingga ada berbeda sedikit, misalnya dalam koma, sehingga tadi anak yang tidak mendapat ranking akan kurang bergairah dalam, tidak bersemangat lagi dalam mencapai pembelajarannya. Jadi kedepannya kalau saran dari saya tuh misalnya cuma gurunya aja yang tahu bahwa itu ranking, tapi jangan dicantumkan di raportnya. Cuma gurunya sendiri yang tahu ini yang berpredikat 1, 2, tapi jangan ditulis sehingga nanti gurunya sendiri yang lebih tahu. Sehingga kan raport itu kan di dalam raport kita itu kan cuma dalam bentuk tulisan ya. Misalnya ada jumlah poinnya tapi karakter anaknya kan, oh anak ini sudah dapat atau pandai apa. Nah, memang sama, tapi kan cuma perbedaan kemungkinan dari segi jumlah nilai. Padahal itu akan memang berpengaruh, apalagi sistemnya di rapor itu kan menggunakan aplikasi. Karena aplikasi itu kan menjumlah, aplikasi itu dia tidak tahu bahwa orang ini pintar apa enggak. Yang tahu kan cuma gurunya. Kalau aplikasi itu kan dia menjumlah, jumlahnya paling banyak, otomatis dia berperingkat 1. Nah itu dari segi nilai. Tapi kan dari segi yang ibu bapak guru tahu itu kan, oh anak ini tadi pandai, oh anak ini aktif dalam pembelajaran, anak ini tadi dalam sekolah tuh rajin. Nah, jadi gurunya aja yang tahu. Jadi kedepannya tuh kalau bisa raportnya tuh tadi nggak usah dikasih ranking, cuma muridnya aja, gurunya aja yang tahu. Mungkin dalam penyampaian
bahasanya tuh anak murid, oh alhamdulillah buat pian-pian semuanya mendapat nilai yang bagus. Kemudian kayak diberi semangat atau memberikan nanti memicu anak supaya untuk bersemangat lagi. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ada lagi pertanyaan? Cukup jelas ya. Cukup? Baik, acara selanjutnya yaitu doa. Agar kegiatan kita hari ini mendapat berkah, maka kami mintakan kepada Bapak Ahmad Khalid SPDI untuk memimpin doa. Kepada Bapak kami persilakan. Bapak Ibu yang hormati, pada kita bersama-sama berdoa semoga kegiatan pada siang hari ini mendapat berkah dan kita dapat merealisasikannya dalam pendidikan kita untuk sekolah kita lebih maju lagi. Amin. Dalam berkata Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Demikian rangkaian acara kita hari ini. Untuk menutup rangkaian acara hari ini, marilah sama-sama kita membacakan hamdalah. Demikian tutupnya acara pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara undur diri. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.